Action. Indonesia itu punya banyak banget tradisi, puluhan, ratusan, enggak. Tapi punya ribuan tradisi yang udah diwariskan secara turun-menurun dari ke generasi. Contohnya apa bang? Salah satu contohnya adalah Reok Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur. Dikutip dari kompas.com, reok adalah tarian tradisional di area terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat dan mengandung unsur magis. Penari utamanya merupakan orang berkepala singa yang disebut pembarong dengan hiasan bulu merak, ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping. Kerennya lagi, reok Ponorogo dianggap sebagai salah satu warisan budaya paling ikonik di Indonesia dan telah diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari budaya tak benda dunia. Ciri khas reok Ponorogo. Dari beberapa sumber seperti Dipsec, AI, Gemini, reok Ponorogo ini mempunyai ciri khas. 1. Topeng ini yang melambangkan keberanian dan kekuatan. Topeng tersebut dianggap sebagai wadah yang memungkinkan roh atau kekuatan spiritual muncul dan berinteraksi dengan dunia manusia selama pertunjukan. Berat topeng ini bisa mencapai 50-60 kg. Yang dimana topeng ini dimainkan dengan cara digigit oleh penarinya. Gak bayangkan kuat apa gigi penari. Oleh karena itu, gak semua penari bisa mencoba topeng ini dan memainkannya dikarenakan harus melewati latihan fisik yang berat dan memiliki keahlian dalam memainkannya. 2. Kostum dan tata rias mencolok dengan warna cerah, merah, hijau, emas, dengan ornamen detail seperti payet dan manik-manik. Tata rias tebal untuk menonjolkan ekspresi wajah, terutama topeng bujang ganong dan warok. 3. Musik dinamis dan mistis. Alat musik tradisionalnya ada kendang untuk memainkan peran utama dalam mengatur ritme dan tempo, memberikan semangat pada gerakan tari. Kendang berfungsi menghasilkan suara yang khas dan mendalam, seringkali memindai perubahan adegan atau penekanan pada momen penting. Gong berfungsi memberikan efek dramatis dan megah, sering digunakan untuk memindai klimaks atau akhir dari sebuah adegan. Slompret berfungsi menghasilkan melodi yang khas dan bersemangat, seringkali mengiringi gerakan warok dan jathilan. Terus fungsi musik apa bang? Anjay. Jadi fungsi musik itu mengatur tempo dan ritme tarian agar penari bisa mengekspresikan karakter dan emosi. Musik bikin suasananya tuh sesuai dengan adegan yang sedang berlangsung. Misalnya pas suasana mencekam saat adegan pertempuran atau suasana riang saat adegan jathilan. Setiap karakter dalam reok Ponorogo memiliki pola musik yang khas. Itulah yang membantu penonton mengenali dan memahami karakter tersebut. Dari lirik dan melodi, musik dapat menyampaikan pesan moral atau cerita yang terkandung dalam pementasan reok Ponorogo. Karakteristik musiknya tuh kayak gimana bang? Jadi karakteristik musik dari reok Ponorogo itu punya ritme yang dinamis dan bersemangat, mencerminkan semangat juang dan keberanian. Melodi yang dihasilkan sederhana, tapi tidak sesederhana itu. Kuat, mudah diingat dan dihayati. Penggunaan alat musik tradisional memberikan ciri khas dan keunikan pada musik reok Ponorogo. Terus maknanya apa bang? Jadi maknanya tuh misalnya suara gong itu sering diartikan sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan. Ritme kendang yang bersemangat dapat diartikan sebagai simbol semangat juang. Tokoh-tokoh dalam seni reok. Berlansir dari sumber Wikipedia, tokoh-tokoh dalam seni reok ada 5. Kita akan bahas yang pertama, yaitu warok. Warok yang berasal dari kata wewarah adalah orang yang mempunyai tekad suci, memberikan tuntunan dan perlindungan tanpa pamrih. Ya, intinya warok itu seseorang yang menguasai ilmu baik lahir maupun batin. Yang kedua ada jatil. Jatil atau jathilan adalah tarian yang menggambarkan ketangkasan prajurit berkuda yang sedang berlatih di atas kuda. Tarian ini dibawakan oleh penari di mana antara penari yang satu dengan yang lainnya saling berpasangan. Ketangkasan dan kepiawaian dalam berperang di atas kuda ditunjukkan dengan ekspresi atau semangat sang penari. Yang ketiga ada Bujang Ganong atau Pati Bujaga Anom adalah tokoh yang energik, kocak sekaligus mempunyai keahlian dalam seni bela diri.
Bujang Ganong menggambarkan sosok seorang patih muda yang meskipun secara fisik cenderung buruk rupa, tapi ia cekatan, berkemauan keras, cerdik, jenaka, dan sakti. Keempat, namanya Plono Sewandono. Dia adalah Raja Sakti Mandraguna yang memiliki pusaka andalan berupa cameti yang digunakan untuk melindungi dirinya. Kegagahan sang raja digambarkan dalam gerak tari yang lincah serta berwibawa. Dalam suatu kisah, Prabu Plono Sewandono berhasil menciptakan kesenian indah hasil dari daya ciptanya untuk menuruti kemauan putri kekasihnya. Yang terakhir ada si jagoan Singa Barong, sang penari berkepala macan, dengan hiasan merak dan paling dominan dalam kesenian reok Ponorogo. Pementasan seni reok. Dikutip dari Wikipedia, inilah tahapan pementasan reok. Seni reok Ponorogo terdiri dari beberapa rangkaian 2-3 tarian pembukaan. Tarian pertama biasanya dibawakan oleh 6 hingga 8 pria gagah berani dengan pakaian serba hitam dengan muka dipoles warna merah. Para penari ini digambarkan sosok singa yang pemberani. Selanjutnya, tarian yang dibawakan oleh 6-8 gadis yang menaiki kuda. Pada reok tradisional, penari ini biasanya diperankan oleh gemblak, penari laki-laki yang berpakaian wanita. Tarian ini dinamakan tari jaran kupang atau jatilan, yang harus dibedakan dengan seni tari lain yaitu tari kuda lumping. Tarian pembukaan lainnya jika ada biasanya berupa tarian oleh anak kecil yang membawakan adegan lucu yang disebut bujang ganong atau ganongan. Setelah tarian pembukaan selesai, baru ditampilkan adegan inti. Dalam seni reok biasanya nggak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Di sini selalu ada interaksi antara pemain dan dalang, biasanya pemimpin rombongan, dan kadang-kadang dengan penonton. Kalau pemain pentas sudah kelelahan, bisa digantikan pemain lain karena hal yang terpenting adalah memberikan kepuasan kepada para penonton. Adegan terakhir munculnya Singa Barong, di mana penari memakai topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari burung merak. Sejarah singkat asal-usul reok Ponorogo. Sejarah asal-usul reok Ponorogo ada dua versi. Yang paling terkenal yang pertama. Salah satu sejarah reok Ponorogo dikisahkan bahwa terdapat seorang abdi kerajaan Majapahit yang bernama Ki Ageng Kutu yang pada saat itu mengkritik kepemimpinan atas Prabu Wijaya V yang memerintah kerajaan Majapahit pada tahun 1474 hingga 1498 Masehi. Prabu Wijaya V dinilai lemah karena terlalu disetir oleh permaisurinya, Putri Campa. Ki Ageng Kutu kemudian membuat sebuah barongan kesenian bersama para warok atau tokoh kesenian pada saat itu, yang bertujuan untuk sindiran kepada Prabu Brawijaya V. Kesenian barong itu menampilkan sosok singa yang disimbolkan sebagai Raja Majapahit yang ditunggangi oleh Mekar sebagai simbol dari Putri Campa yang merupakan selir dari Prabu Wijaya V. Ki Ageng Kutu berpindah ke daerah Wengker di Ponorogo.
Ki Ageng Kutu membangun sebuah padepokan yang dikarenakan rasa kecewa karena tidak dipilih menjadi raja di Kesultanan Demak. Ki Ageng Kutu merasa dirinya lebih pantas diangkat jadi raja di Kesultanan Demak dibandingkan Raden Patah. Ki Ageng Kutu dikalahkan oleh Bathara Katong. Setelah Ki Ageng Kutu meninggal, kesenian barongan tersebut terus dilestarikan oleh Bathara Katong sebagai media dakwah Islam. Kemudian diubah namanya menjadi reog yang berasal dari kata bahasa Arab yang berarti perlindungan yang benar. Versi lain, reog Ponorogo berawal dari Raja Kelana Suwanda yang ingin melamar putri kerajaan Kediri. Di perjalanan Raja Kediri disertai pasukan tentara yang terdiri dari hewan singa dan burung merak mencegah mereka. Pengawal raja yang disebut warok, para pengawal raja ini memiliki kekuatan ilmu hitam yang mematikan lawan. Penampilan para warok memakai celana dan baju hitam. Warok membawa senjata, cemeti, dan pecut, saling bertarung dan mengeluarkan kesaktian. Selama berhari-hari pertarungan, akhirnya Raja Kediri dan Bantarangin saling berdamai. Raja Bantarangin kemudian meminang putrinya, Dewi Ragil Kuning. Perang yang terjadi antara Merak dan Singa melawan Warok ini kemudian menjadi pertunjukan seni. Bisa dikatakan, reog Ponorogo merupakan kesenian yang menceritakan perang antara Kerajaan Kediri dan Kerajaan. Sekian penjelasan dari kami tentang reog Ponorogo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku anak ini ikem action. Sekian penjelasan dari kami tentang reog Ponorogo. Apa sih? Sekian penjelasan dari kami tentang reog Ponorogo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.